Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'iri shalihin fid dharain amin. Ya Rabbana wa'fu 'anna wamhu alladhi kana minna ya Rabbana wa'fu 'anna wamhu alladhi kana minna ya Rabbana wa'fu 'anna wamhu alladhi kana minna ila qawlihi. وروي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله. Dan diriwayatkan daripada pamannya Nabi dan sahabatnya Nabi Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan qultu ya Rasulullah, aku kata wahai Rasulullah, allimni syai'an as'alillah bih, ajarkan kepadaku sesuatu yang mana sesuatu tadi aku minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Sayyidina Abbas, beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang mana pada saat ketika aku berdoa kepada Allah, pada saat ketika aku meminta kepada Allah, itulah yang aku pinta. Apa kata Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib? Qala li ya Abbas ya amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Nabi kepadaku, wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salillahal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah olehmu kepada Allah kemaafan dan keafiatan di dalam dunia dan akhirat. Ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu paman tercinta beliau. Jadi Sayyidina Abbas ini seringkali meminta wasiat, meminta nasihat kepada Nabi. Salah satu wasiat yang beliau minta kepada Nabi di dalam ini riwayat adalah beliau meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, pada saat ketika aku berdoa apa yang aku minta kepada Allah. Artinya kan pada saat ketika berdoa waktu kita itu tidak lama. Jadi apa seharusnya yang saya minta yang paling penting lah. Lalu Nabi mengajarkan kepada beliau bahwasanya kamu pada saat ketika berdoa kepada Allah minta sama Allah dua. Yaitu apa? Minta maaf, yaitu minta diampunkan segala kesalahan, dan minta apa? Keafiatan di dalam dunia dan akhirat. Sebagaimana Nabi itu setiap hari memperbanyak doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Artinya, ya Allah, aku meminta kepada Engkau kemaafan dan keafiatan di dalam dunia dan akhirat. Kemarin apa itu afiat? Afiat itu adalah keselamatan dunia dan akhirat. Afiat itu adalah segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu adalah afiat. Atau dalam kata lain, afiat itu segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya adat kita kalau ditanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah sehat wal afiat. Selalu digandeng dengan wal afiat. Kenapa? Supaya kesehatan kita yang diberikan oleh Allah itu juga diberikan keselamatan, juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya para ulama mengajarkan kepada kita, yaitu sehat dan wal afiat itu senantiasa digandeng. Ini. Jadi juga di dalam riwayat yang lain, salah satu wasiatnya Nabi kepada Sayyiduna Abbas apa? Yaitu salat tasbih. Ya, Nabi pada saat ketika itu berwasiat kepada paman beliau Sayyiduna Abbas, kata Nabi, wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah salat tasbih. Kalau bisa setiap hari, kata Nabi, lakukan setiap hari. Kalau tidak bisa, lakukan seminggu sekali, kata beliau. Kalau tidak bisa melakukan seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau tidak bisa melakukan salat tasbih sebulan sekali, maka lakukanlah setahun sekali. Ya, sebagaimana mungkin ada sebagian daripada kita melakukan setahun sekali pada saat ketika malam nisfu Sya'ban. Kalau seandainya juga tidak bisa, kata Nabi, setahun sekali, maka lakukanlah minimal seumur hidup sekali. Ini adalah salah satu wasiat Nabi kepada paman beliau Sayyidina Abbas. Kenapa? Karena di dalam salat tasbih
terdapat banyak sekali faidah-faidah, pahala-pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa fi tafsiril Qur'anil azim li Syekh Abdul Rahman As-Suyuti al-musamma bid-Durril Mansur inda tafsir suratil Jumu'ah. Qala wa akhraj Ibnu Abi Syaibah an Hilal bin Yasar radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jum'ati la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha fiha khairan illa a'tah. Sesungguhnya di hari Jumat itu, kata Nabi, ada waktu yang mana waktu tersebut kalau seandainya seseorang muslim mendapatinya, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, illa a'tahu, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu ada menyebutkan, kata Nabi, di hari Jumat itu ada waktu mustajab berdoa, entah bagi laki-laki ataupun perempuan yang tidak melakukan Jumat. Intinya di hari Jumat itu, kata Nabi, kalau seandainya seorang muslim berdoa pas di waktu tersebut, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di situ Rasulullah tidak memberitahu kapan waktunya. Ini masalahnya. Nah ini, intinya Nabi memberikan isyarat hari Jumat, kata Nabi, ada waktu. Ya, yang mana waktu tersebut kalau kamu meminta kepada Allah pasti diberi sama Allah. Cuma pada akhir hadis Rasulullah memberikan isyarat, apa waktu tersebut sangat sedikit, sangat pendek sekali, tidak lama waktunya, dan juga Nabi tidak menyebutkan kapan itu waktunya. Faqala rajulun, lalu salah seorang sahabat Nabi nanya sama Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mada as'al, apa yang aku minta kalau seandainya aku menemui waktu tersebut. Nah ini, jadi Nabi menyebutkan ada waktu mustajab berdoa. Lalu kata sahabat yang lain, wahai Rasulullah, apa yang pantas aku minta kalau aku ketemu waktu yang itu? Apa kata Nabi? Is'alillahal afiyah fid dunya wal akhirah. Kata Nabi, mintalah kepada Allah di dalam dunia dan akhirat. Mintalah kepada Allah keafiatan di dalam dunia dan akhirat. Sama, Nabi juga memerintahkan kepada ini sahabat untuk meminta keafiatan. Nah ini, arti afiat apa ya tadi? Kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Itu sudah. Jadi tidak panjang, tidak banyak permintaan, tidak lama, cukup minta kepada Allah, ya Allah berikan saya dan seluruh keluarga saya diberikan keafiatan di dalam dunia dan akhirat. Artinya apa? Dunia selamat, akhirat selamat. Ini arti daripada afiat. Nah ini, jadi kembali lagi di dalam masalah hari Jumat tadi. Kan tadi Nabi memberikan isyarat hari Jumat itu ada waktu mustajab doa. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, selama dia tidak berdoa untuk keburukan. Doanya doa yang bagus, bukan untuk keburukan. Jadi syaratnya itu dalam riwayat yang lain bukan untuk keburukan dan juga bukan untuk memutus silaturahmi. Jadi kalau seandainya ada seseorang berdoa di waktu tersebut tapi doanya tidak baik atau doanya untuk memutuskan silaturahmi, nah ini, maka yang seperti itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu waktunya ini kapan? Nah ini para ulama berbeda pendapat. Akan tetapi pendapat yang paling masyhur, yang paling mu'tamad waktunya itu, ya ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, dari pada saat ketika khatib berada di atas mimbar sampai selesai sholat Jumat, sampai selesai salam. Ini waktu paling mustajab berdoa. Nah ini, ya. Nah, bagi perempuan yang tidak melakukan sholat Jumat di masjid, misalkan, maka di waktu tersebut duduklah dia di rumah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari khatib berada di atas mimbar sampai selesai salam. Makanya pada saat ketika bagi kita laki-laki yang ada di masjid, doanya kapan? Yaitu pada saat ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Ini kan
khatib duduk di antara dua khutbah itu adalah waktu paling bagus untuk berdoa. Jadi pada saat ketika Bilal baca sholawat di depan, maka kita baca doa. Apa yang kita minta? Nah ini, apa yang kita minta di waktu tersebut itu adalah waktu yang paling bagus. Yaitu adalah di antara dua khutbah. Nah ini riwayat yang lain. Riwayat yang lain ada mengatakan kapan waktu mustajab berdoa? Dari imam atau khatib keluar rumah menuju masjid sampai selesai sholat Jumat, sampai selesai salam. Ini juga ada pendapat ulama yang lain kapan? Dari imam keluar rumah menuju masjid. Nah ini riwayat yang lain juga para ulama ada mengatakan kapan mustajab berdoa, yaitu setelah melakukan sholat asar sampai maghrib. Setelah melakukan sholat asar sampai maghrib, itu adalah salah satu pendapat ulama yang mengatakan waktu mustajab berdoa. Nah ini, ya ada juga yang mengatakan kapan? Pas ketika matahari ada di atas kepala kita. Pada saat kapan? Adzan pertama. Pada saat ketika adzan pertama. Cuma masyhurnya yang paling banyak ulama mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi pada saat ketika khatib berada di atas mimbar sampai selesai salam daripada sholat Jumat, itu adalah tempat mustajab berdoa. Nah ini, oke. Tidur pada saat ketika waktu itu. Nah ini. Ya, jadi ya tadi pada saat ketika khatib duduk di antara dua khutbah, bagi kita laki-laki perbanyaklah doa di situ. Perbanyak doa di situ. Setelah itu khatib berada di atas mimbar melanjutkan khutbahnya, maka doa kita lanjutkan di dalam hati. Nah ini mungkin sudah jelas ya. Ya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali pembacaan syarah Ratibul Khaddad pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul bersama kembali, dan mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini diberkahi dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ما مننت به فأتممه وما أنعمت به فلا تصرفه يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين. بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد